Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita telah merasakan nikmat kemerdekaan, nikmat akal kita, nikmat hidayah iman. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita, idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kita serta teladan dan bimbingan sehingga kita mantap dalam beragama Islam. Pemirsa yang berbahagia, dijajah itu tidak enak. Oleh karena itu, bangsa kita, pendahulu kita berjuang, berkorban untuk merebut kemerdekaan. Dan akhirnya merdeka dengan perjuangan dan pengorbanannya luar biasa. Tetapi mereka berkumpul, utamanya ulama-ulama Islam, pejuang-pejuang Islam, menyimpulkan bahwa kemenangan yang didahului dengan pengorbanan dan perjuangan itu tidak lain adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita jadikan pedoman, bahwa setiap kita usaha kemudian kita sukses, bahwa itu semata-mata anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, karena itu kita tidak boleh terjajah, baik terjajah oleh bangsa sendiri atau bangsa lain, dan diri kita pun tidak boleh terjajah oleh hawa nafsu maupun setan. Sebab bila kita terjajah oleh hawa nafsu, maka kita akan mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil, gara-gara ingin memperoleh imbalan dunia. Karena itu Allah menekankan dengan larangannya pada surat Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan jangan mencampur aduk kamu sekalian al-haqqa bil batil, kebenaran dengan kesalahan. Jangan disamakan. Salah tetap salah, benar-benar. Benar akan mendapat pahala dari Allah, salah akan mendapat hukuman. Itu secara literal. Walatumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan jangan kamu sekalian menyembunyikan kebenaran, wa antum ta'lamun, dan kamu tahu. Kita tidak boleh menutup-nutupi kesalahan orang lain dengan cara mencampur adukkan atau menyembunyikan kebenaran itu. Kebenaran orang lain ditutup, ini dilarang. Hanya untuk membantu sahabatnya, hanya untuk membantu tuannya. Ini sangat dilarang di dalam Islam. Wa antum ta'lamun, dan sedang kamu tahu kalau itu salah, malah disembunyikan kebenarannya. Salahnya ditampakkan, kebenarannya disembunyikan. Masya Allah, dicampur aduk. Oleh karena itu, di dalam Islam kita diperintahkan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu
alal ismi wal udwan, dan jangan kamu sekalian saling menolong dalam perbuatan dosa dan perusahaan. Jelas, bila seorang itu menyembunyikan kebenaran untuk membela yang salah, maka dia termasuk orang yang menyembunyikan kebenaran. Dan inilah yang harus kita jauhi. Jangan sampai kita melakukannya. Yang diperintahkan apa? Diperintahkan untuk tolong menolong dalam kebaikan, dan dilarang untuk tolong menolong dalam perbuatan permusuhan dan dosa. Ini dilarang. Pemirsa yang berbahagia, apa yang kita lakukan dari kecil sampai besar itu dipantau oleh Allah. Malaikat menjaga tiap-tiap diri kita. Suatu saat nanti ditanyakan satu persatu, anak sendiri, suami istri sendiri, anak itu sendiri, siapa yang kita andalkan? Kalau sudah Allah mencabut nyawa. Nah, pemirsa yang berbahagia, jadi tolong menolong dalam perbuatan kebaikan dan takwa itu sangat dianjurkan, sedangkan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan itu sangat dilarang oleh agama kita. Ingatlah bahwa pada hari kiamat, apa yang kita lakukan itu akan diberitakan oleh Allah. Masa-masa sulit waktu itu. Nah, paling tidak dalam surat 48 yang kita ketahui bahwa seseorang tidak mampu membalas kebaikan seseorang, termasuk anak dan istrinya, itu tidak dapat menolong kita. Tapi yang dapat menolong kita adalah amal soleh mereka. Jadi kalau anak itu taat, wah, pahalanya ini mendapat pahala dari anak itu, mendidik anak itu. Dan pada waktu itu di hari kiamat tidak ada siwab. Kalau di dunia gimana kira-kira? Ada enggak? Jadi wajahnya itu bukan wajah yang muram, wajah yang samar, tetapi wajahnya orang yang beriman adalah cerah. Sadar betul bahwa besok itu antara jiwa yang satu dan yang lain tidak akan mampu membantu. Nah, sekarang kita mengarahkan pada anak kita, pada keluarga kita, kemudian kita ajak mereka rame-rame untuk mengikuti pengajian. Toh hasilnya ini adalah kembali kepada dirinya sendiri. Dalam surat Al-Baqarah ayat 4 Allah berfirman, pada surat Al-Baqarah ayat 48 Allah berfirman, wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha adlu wa la hum yunsarun. Jadi orang-orang yang dijajah oleh nafsunya akan cenderung berbuat jahat, akan menutup-nutupi kesalahan, akan membela orang yang salah.
Nah, oleh karena itulah kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu akan diminta pertanggungjawaban, dan besok tidak ada suap Allah atau yang diberi tugas oleh Allah dalam hal ini akan dimintai pertanggungjawaban. Manusia tugasnya beribadah. Kalau dia tidak beribadah maka akan dipertanggungjawabkan. Yang nantinya di akhirat tidak ada syafaat, tidak ada suap, dan tidak ada yang menolong. Nah, semoga kita semuanya sadar bahwa kita perlu untuk tambahan yang kecil-kecil. Kita perlu tambahan iman, tambahan semangat meskipun kecil-kecil itu semangat. Karena itu dengan semangat ingin dekat kepada Allah, mencintai Allah dan Rasul-Nya, itulah senjata kita agar kita tidak terperosok dalam kebatilan, kesalahan, dan kejahatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.